Halo, kita akan belajar tentang varicella. Apa itu varicella? Nanti ada beberapa pertanyaan. Semoga bisa untuk belajar teman-teman semuanya. Varicella itu disebut juga cacar air. Adalah penyakit sangat menular yang disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah virus varicella zoster. Cacar air biasanya tergolong ringan, tetapi dapat berubah serius jika dialami oleh bayi yang berusia di bawah 12 bulan, remaja, orang dewasa, ibu hamil, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Cacar air menimbulkan demam gatal yang biasanya berlangsung hingga sekitar 1 minggu. Penyakit ini juga dapat menyebabkan demam, rasa lelah, hilangnya nafsu makan, sakit kepala. Komplikasi yang lebih serius dapat meliputi infeksi kulit, infeksi paru, peradangan pembuluh darah, pembengkakan selaput otak dan atau saraf tulang belakang, ensefalitis atau meningitis, infeksi, aliran darah, tulang, dan persendian. Anak-anak yang berusia 12 bulan hingga 12 tahun harus mendapatkan 2 dosis vaksin cacar air, biasanya sebagai berikut. Dosis pertama usia 12 hingga 15 bulan. Dosis kedua usia 4 hingga 6 tahun. Mendapat vaksin ini sebelumnya dan belum pernah terkena cacar air harus menerima 2 dosis yang diberikan dengan jarak minimal 28 hari. Seseorang yang sebelumnya hanya mendapat 1 dosis vaksin cacar air harus menerima dosis kedua untuk menyelesaikan rangkaian vaksin tersebut. Dosis kedua harus diberikan setidaknya 3 bulan setelah dosis pertama untuk anak-anak yang berusia kurang dari 13 tahun dan setidaknya 28 hari setelah dosis pertama untuk yang berusia 13 tahun atau lebih. Oke, kita lanjut ke soal. Seorang perempuan umur 35 tahun datang ke puskesmas memeriksakan kondisinya. Ia mengaku mengetahui dari dokter bahwa ia didiagnosis cacar air. Berikut ini merupakan komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu hamil dengan varicella kecuali A. Persalinan preterm, B. Ensefalitis, C. Pneumonia perdarahan, D. Hiperemesis. Jawabannya hiperemesis. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke klinik untuk berkonsultasi mengenai vaksin. Vaksin apakah yang dipakai untuk mencegah terjadinya varicella? A. VZIG atau ZIG, B. BCG, C. campak, D. polio. Jawabannya adalah VZIG atau ZIG. Berapa masa inkubasi varicella? A. 10 hari, B. 1 minggu, C. 2 minggu, D. 3 minggu. Jawabannya adalah 2 minggu. Siapakah yang diberikan vaksin VZIG atau ZIG untuk mencegah terjadinya varicella? A. Ibu dan bayi dikala sesudah dilahirkan, B. Kakak bayi, C. Ayah bayi, D. Nenek bayi. Jawabannya adalah ibu dan bayi dikala sesudah dilahirkan. Ada imbas pada janin kalau varicella menginfeksi ibu pada TM1 tanpa tindakan segera. A. Hidrocephalus, B. Atresia ani, D. Omphalokel, D. Cacat bawaan, kelainan pada tulang dan kulit. Jawabannya adalah cacat bawaan, kelainan pada tulang dan kulit. Berapa persen perkara varicella terjadi pada anak di bawah 10 tahun? A. 75%, B. 80%, C. 85%, D. 90%. Jawabannya adalah 90%. Pada perkara apakah varicella zoster immunoglobulin atau disebut juga VZIG diberikan? A. Bayi di atas usia 28 hari dengan BB kurang dari 1000 gram. B. Bayi di bawah usia 28 hari, BB kurang dari 1000 gram. C. Bayi di bawah usia 57 hari, BB kurang dari 1000 gram. D. Bayi di atas usia 28 hari dengan BB lebih dari 1000 gram. Jawabannya adalah bayi di bawah usia 28 hari, BB kurang dari 1000 gram. Bagaimana cara penanganan dan pengobatan dengan penyakit varicella kecuali
A. Pemberian bedak talek. B. Pemberian imunisasi pada usia 1-12 tahun. C. Tidak memecahkan gelembung. D. Pemberian imunisasi 0-1 tahun. Jawabannya adalah pemberian imunisasi 0-1 tahun. Virus apakah yang menimbulkan terjadinya varicella? A. Herpes simplex. B. Herpes zoster. C. Varicella zoster atau VZV. D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah varicella zoster. Bagaimana tanda-tanda terjadinya varicella? A. Demam dan menggigil. B. Sakit kepala dan pusing. C. Timbul kemerahan pada kulit. D. Bengkak. Jawabannya adalah bengkak. Cacar air juga ditandai dengan beberapa gejala lain seperti kecuali A. Demam, B. Pusing, C. Lemas, D. Batuk. Jawabannya adalah D. Batuk. Beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko cacar air diantaranya kecuali A. Belum pernah mendapat imunisasi cacar air. B. Belum pernah mendapatkan obat kaki gajah. C. Belum menerima vaksin cacar air terutama ibu hamil. D. Bekerja di tempat umum seperti di sekolah atau rumah sakit. Jawabannya adalah belum pernah mendapatkan obat kaki gajah. Ada beberapa pengobatan mandiri yang bisa dilakukan untuk meringankan gejala yaitu kecuali A. Perbanyak minum dan mengkonsumsi makanan yang lembut. B. Tidak menggaruk ruam atau luka cacar air. C. Mengenakan pakaian berbahan lembut dan ringan. D. Mengkonsumsi makanan yang berlemak. Jawabannya adalah mengkonsumsi makanan yang berlemak. Berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau disebut juga IDAI, vaksinasi varicella diberikan pada anak berusia 1 tahun ke atas sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali. Jawabannya adalah 1 kali. Bila diberikan pada anak berusia di atas 13 tahun atau pada orang dewasa, maka pemberian vaksin akan dilakukan sebanyak A. 3 kali dengan jarak 4 hingga 8 minggu, B. 2 kali dengan jarak 4 hingga 8 minggu, C. 4 kali dengan jarak 4 hingga 8 minggu, D. 5 kali dengan jarak 4 hingga 8 minggu. Jawabannya B. 2 kali dengan jarak 4 hingga 8 minggu. Pemberian vaksin varicella ini sangat membantu karena tingkat efektivitasnya dalam mencegah penyakit cacar air sampai A. 100%, B. 95%, C. 90%, D. 85%. Jawabannya adalah 85%. Banyak orang tua yang khawatir memberikan vaksin varicella pada anak atau bayinya. Setelah vaksin ada kemungkinan anak merasa lelah, demam, atau mengalami penyakit seperti cacar air. Orang tua dapat memberikan paracetamol untuk mengatasi A. Demam dan rasa nyeri, B. Sakit kepala, C. Flu, D. Batuk. Jawabannya adalah demam dan rasa nyeri. Bekas tempat suntikan vaksin varicella dapat menimbulkan ruam kemerahan yang berlangsung beberapa hari hingga A. 10 bulan, B. 1 bulan, C. 1 tahun, D. 6 bulan. Jawabannya adalah B. 1 bulan. Cara penyebaran varicella melalui uap air udara pernafasan pada A. Batuk atau bersin, B. Jabat tangan atau pelukan, C. Berciuman atau minuman bersama, D. Selimut atau pegangan pintu. Jawabannya adalah batuk atau bersin. Cara penyebaran varicella melalui kontak kulit pada A. Batuk atau bersin, B. Jabat tangan atau pelukan, C. Berciuman atau minuman bersama, D. Selimut atau pegangan pintu. Jawabannya adalah jabat tangan atau pelukan. Cara penyebaran varicella melalui air liur pada A. Batuk atau bersin, B. Jabat tangan atau pelukan, C. Berciuman atau minuman bersama, D. Selimut atau pegangan pintu. Jawabannya adalah berciuman atau minuman bersama. Cara penyebaran varicella melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi pada A. Batuk atau bersin, B. Jabat tangan atau pelukan, C. Berciuman atau minuman bersama, D. Selimut atau pegangan pintu. Jawabannya adalah selimut atau pegangan pintu. Oke, sekian untuk soal kita kali ini. Kita belajar di pembahasan soal berikutnya. See ya!